Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang video review materi terkait dengan studi Al-Quran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ika Atikah dari kelas 1B Akuntansi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi Al-Quran. Al-Quran Al-Karim adalah mukjizat Islam yang abadi, di mana kemajuan ilmu pengetahuan atau sains semakin memperkuat sisi mukjizatnya yang diturunkan Allah kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan umat Islam dari segala kegelapan menuju cahaya dan membimbing mereka menuju jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia yang di dalamnya menjelaskan segala sesuatu yang tidak pernah sesat orang yang menjadikannya sebagai pedoman bagi kehidupan sehari-hari. Maka seyogianya lah setiap orang Islam harus senantiasa mempelajari dan mengkaji apa-apa yang ada di dalamnya. Karena semakin banyak kita mengkaji Al-Quran, maka akan semakin banyak kita menemukan khazanah keilmuan yang ada di dalamnya, serta hikmah-hikmah yang belum kita dapat sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi Fawatihus Suwar. Istilah fawatih adalah jamak dari kata fatih atau fatihah, yang secara lugawi berarti pembuka. Sedangkan suwar adalah jamak dari kata surah, sebagai sebutan dari sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang diberi nama tertentu. Secara bahasa, Fawatih as-Suwar adalah pembukaan-pembukaan surat. Jika pembukaan surat itu diawali dengan huruf-huruf hijaiyah, maka huruf tersebut umumnya disebut dengan huruf-huruf yang terpisah atau ahrufun muqatta'ah. Al-Quran sebagaimana diketahui terdiri dari 114 surat yang diawali dengan beberapa macam pembukaan. Di antaranya macam-macam sebagai berikut. Macam-macam Fawatihus Suwar. Beberapa ulama telah melakukan penelitian tentang Fawatih as-Suwar dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Imam Al-Qasalani. Beliau membagi kepadanya 10 macam, yaitu yang pertama, pembukaan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian kepada Allah ada 2 macam. Yang pertama, menetapkan sifat-sifat terpuji dengan menggunakan lafadz hamzalah. Salah satunya terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Al-ayah, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab atau Al-Quran. Yang kedua, mensucikan Allah dari sifat-sifat negatif dengan menggunakan lafal tasbih. Contohnya pada Quran surat Al-A'la, yaitu Sabbihisma rabbikal a'la, yang artinya sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Macam-macam yang kedua yaitu pembukaan dengan huruf-huruf yang terputus atau huruful muqatta'ah, yaitu pembukaan yang hanya terdiri dari satu huruf. Contohnya Qaf yang terdapat pada surat Qaf. Yang kedua, pembukaan yang terdiri dari 2 huruf terdapat pada surah Toha yang berbunyi Toha. Yang ketiga, pembukaan yang terdiri dari 3 huruf. Contohnya lafadz alif lam mim yang terdapat pada surah Al-Baqarah. Yang keempat, pembukaan yang terdiri dari 4 huruf, yaitu lafadz alif lam mim ra terdapat pada surat Ar-Ra'd. Dan yang kelima, pembukaan yang terdiri dari 5 huruf, yaitu pada lafaz kaf ha ya ain shad terdapat pada surat Maryam. Macam-macam Fawatihus Suwar yang ketiga yaitu pembukaan dengan panggilan atau al-istiftah bin nida. Nida di sini ada 3 macam, yaitu nida untuk nabi. Contohnya pada Quran surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin. Al-ayah, yang artinya, wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir. Yang kedua, mukminin untuk nida. Contohnya pada Quran surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dan yang ketiga, nida untuk manusia, terdapat pada surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Al-ayah, yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu ini. Pembukaan yang keempat ialah pembukaan dengan kalimat jumlah atau khobariyah. Yang pertama, jumlah ismiyah. Contohnya terdapat pada Quran surat An-Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha. Al-ayah, yang artinya, inilah suatu surah yang kami turunkan dan kami wajib menjalankan hukum-hukumnya. Berikutnya yaitu jumlah fi'liyah. Contohnya terdapat pada Quran surah Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Pembukaan yang kelima adalah pembukaan dengan sumpah atau al-istiftah bil qasam. Ada 3 macam, yakni pertama, sumpah dengan benda angkasa. Misalnya terdapat pada Quran surat An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Yang artinya demi bintang ketika terbenam. Yang kedua, sumpah dengan benda bawah. Misalnya pada Quran Az-Zariyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wazariyati zarwa. Yang artinya demi angin yang menerbangkan debu. Dan yang ketiga, sumpah dengan waktu. Misalnya terdapat pada Quran surat Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili idza yaghsha. Yang artinya demi malam apabila menutupi cahaya siang. Pembukaan yang keenam yaitu pembukaan dengan syarat atau al-istiftah bisyarat. Ada 2 macam, yakni pertama, syarat yang masuk pada jumlah ismiyah dipakai di awal 3 surah. Contohnya pada Quran surat At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Yang artinya apabila matahari digulung. Syarat yang kedua yaitu syarat yang masuk pada jumlah fi'liyah. Contohnya pada Quran surat Al-Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah, yang artinya apabila terjadi hari kiamat. Pembukaan yang ketujuh yaitu pembukaan dengan kata perintah atau al-istiftah bil amr, yang terdiri dari 2 lafal. Yang pertama dengan fi'il amar kata iqra yang terdapat pada Quran surah Al-Alaq yang berarti bacalah. Dan yang kedua dengan fi'il amar lafad qul yang menggunakan dalam 5 surat, salah satunya terdapat pada Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Pembukaan yang ke-8 yaitu pembukaan dengan pertanyaan atau al-istiftah bil istifham. Bentuk ini ada 2 macam, yaitu pertama pertanyaan positif. Contohnya pada Quran surat An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Yang artinya tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Dan yang kedua pertanyaannya negatif. Misalnya terdapat pada Quran surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak.
Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Pembukaan yang kesembilan adalah pembukaan dengan doa atau al-istiftah bid-du'a. Terdapat pada 3 surat, salah satunya pada Quran surat Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Dan yang terakhir, pembukaan dengan alasan atau al-istiftah bit-ta'lil terdapat pada surah Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Shadaqallahul azim. Yang ketiga, urgensi fawatihus suwar. Urgensi dalam mengkaji fawati aswar adalah yang pertama, sebagai tanbih atau peringatan, dan dapat memberikan perhatian baik bagi Nabi maupun umatnya dan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan ini. Yang kedua, sebagai pengetahuan bagi kita yang senantiasa mengkajinya bahwa dalam fawati aswar banyak sekali hal-hal yang mengandung rahasia-rahasia Allah yang tidak kita dapat mengetahuinya. Yang ketiga, sebagai motivasi untuk selalu mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beriman dan beramal soleh dan menambah kekayaan kita bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, untuk menghilangkan keraguan terhadap Al-Quran, terutama bagi kaum muslimin yang masih lemah imannya, karena sangat mudah terpengaruh oleh perkataan musuh-musuh Islam yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah buatan Muhammad. Dengan mengkaji fawati aswar, kita akan merasakan terhadap keindahan bahasa Al-Quran itu sendiri, bahwa Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.